so good to me. You are good, so good to me. And I will sing over your goodness. You are good, so good to me. And I say thank you, Father. And I say thank you, Jesus, for you have made, for you have done. And I say thank you, Father. And I say thank you, Jesus, for you have made, for you have done, for you have made, for you have done. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya bisa sharing lagi buat setiap kita. Nah saudara, saya akan melanjutkan apa yang minggu lalu saya bahas dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita sedang berbicara tentang kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara, kita akan sama-sama melihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, Allah yang penuh dengan rahmat dan berlimpah dengan kasih setia. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Oleh anugerah saya dan saudara diselamatkan. Nah saudara, ini adalah pesan yang sangat baik buat kita. Seperti dalam kitab Roma, di sana Paulus berkata bahwa Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan datang mencari kita. Tuhan yang sempurna, Allah yang kudus datang untuk mencari kita orang yang berdosa. Saudara, kita harus menyadari hal ini sebagai satu anugerah yang besar. Lebih dari segala sesuatu yang bisa kita terima, kita menerima yang namanya anugerah keselamatan, kasih Allah buat setiap kita. Jangan gagal fokus, karena Tuhan memberikan kepada kita kebersamaan. Nah, kebersamaan ini adalah jaminan yang luar biasa buat kita. Lebih dari jaminan yang bisa diberikan oleh dunia buat kita. Kita bisa punya banyak uang hari ini, kita bisa punya kedudukan yang baik hari ini, tapi itu semua tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita bisa berhasil dalam segala situasi. Tapi ketika kita punya satu jaminan dari Tuhan bahwa ada kebersamaan kita dengan Tuhan, kita tahu sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut, kita tahu di tempat itu kita bisa menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera, karena kita tahu kita punya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita yang mati, saya dan saudara dulunya adalah orang yang mati karena kita belum mengenal Kristus. Kerohanian kita mati, kita terpisah dengan Allah, kita tidak bisa mengenal Allah. Tapi saat ini saya dan saudara, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara menerima yang namanya keselamatan. Keselamatan tidak bisa hanya kita artikan sebagai pindah tempat dari neraka, pindah ke sorga. Tapi keselamatan juga harus bisa kita maknai sebagai perubahan kehidupan kita. Dari yang dulunya kita mati, kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa mencapai Allah. Tapi ketika kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, Allah yang datang dalam kehidupan kita. Dia mengangkat kita, Dia mengubahkan kita. Semakin hari kita dibawa, semakin serupa dan segambar dengan Dia. Nah saudara, mari kita bangun kehidupan kerohanian kita di dalam hadirat Tuhan. Kita bangun kehidupan kerohanian kita dengan satu kedekatan dengan Tuhan, karena nearest is likeness. Kedekatan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan keserupaan dengan Dia. Kedekatan kita dengan Tuhan akan menghasilkan keserupaan kita dengan Tuhan. Oleh anugerah saya dan saudara diselamatkan. Keselamatan datang buat kita bukan karena apa yang kita lakukan. Keselamatan terjadi bukan karena kita melakukan banyak hal, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita yang mencari Tuhan. Kita harus menyadari hal itu, bahwa semua yang kita terima hari ini, anugerah yang kita terima hari ini semua datang karena Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan membangkitkan kita dari kematian rohani. Dia datang seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara,
sehingga dia memberikan Yesus Kristus buat kita. Jangan sampai kita melihat hal yang lain di luar keselamatan yang adalah bonus dari keselamatan itu menjadi fokus kita. Tapi fokuslah pada keselamatan itu. Karena keselamatan itu, anugerah itu bukan hanya memindahkan kita dari neraka pindah ke sorga, tapi anugerah itu membuat hidup kita bernilai, punya kuasa, dan punya gambar yang sama dengan Allah, memampukan kita untuk kita terus diubahkan setiap hari, untuk kita terus menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Dalam hari-hari ini, di masa-masa yang sukar ini, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Mari kita lihat apa yang ingin Tuhan lakukan buat kita. Ada banyak orang berdoa supaya pandemi cepat selesai. Ada banyak orang berdoa supaya bisa kembali beraktivitas. Tapi kapan kita berdoa? Tanya sama Tuhan, apa yang ingin dia sampaikan? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Apa yang ingin dia sampaikan lewat semua kejadian yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Nah, saya berdoa supaya saya dan saudara, setiap kita hari ini, kita tidak gagal fokus dengan apa yang terjadi, tapi kita fokus pada apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Kita berdoa bukan hanya untuk supaya pandemik ini cepat selesai, tapi kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita lewat apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara, Allah penuh dengan rahmat dan berlimpah kasih setia. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan saudara dengan kasih-Nya. Kalau hari ini kita bisa kenal Tuhan, itu anugerah Allah. Kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bisa merenungkan kebenaran, ini semua anugerah Allah. Kalau hari ini kita bisa berdoa, kita bisa memuji dan menyembah, ini semua anugerah Tuhan. Dan semua ini yang kita terima hari ini untuk membawa kita semakin mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia. Dan semakin kita dekat dengan Dia, kita akan menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Nah, saya berdoa supaya setiap kita hari ini bisa mempelajari sesuatu, dan saya berdoa supaya setiap kita hari ini bisa sama-sama mengerti bahwa yang penting buat kita hari ini adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita lewat kejadian-kejadian ini. Ada apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita lewat kejadian-kejadian ini. Saudara, di berbagai tempat, saya kasih contoh sedikit buat kita. Di berbagai tempat, saudara, ada orang yang mengeluh kenapa hal ini, kenapa pandemik ini lama sekali baru selesai. Tapi di beberapa tempat yang lain ada banyak kesaksian bahwa ada keluarga yang kembali berkumpul, ada keluarga yang kembali bisa punya kerukunan, ada hubungan-hubungan yang dipulihkan, ada rekonsiliasi terjadi. Orang yang selama ini nggak pernah saling tegur sapa dengan anggota keluarganya, hari-hari ini dipulihkan. Nah, saudara, mungkin ini maksud Tuhan buat setiap kita. Ini maksud Tuhan untuk memulihkan kembali keluarga, untuk memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak, untuk membuat rekonsiliasi di antara sesama kita. Nah, saya berdoa supaya kita juga bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa di samping pandemik ini yang memberikan kegentaran buat setiap orang, ada hal-hal baik yang bisa kita temukan. Dan lewat itu semua, kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah. Bahwa apa yang kita punya hari ini itu pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Saudara, biar apa yang saya sharingkan hari ini bisa menjadi perenungan yang baik buat kita. Dan hari ini mari sama-sama kita berdoa, biar hikmat dari Tuhan turun buat setiap kita dan memberikan pengertian-pengertian yang baru buat saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami yang menyelamatkan kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami melakukan segala sesuatu Tuhan sehingga kami kuat sampai hari ini. Tapi ini semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami sama-sama berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Aku berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, mampukan mereka, supaya setiap kami bisa mengerti bahwa apa yang kami punya hari ini bisa kami terima, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Sehingga kami menghargai pemberian ini, kami menghargai anugerah ini. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa Tuhan kami nggak mungkin bisa berhasil. Tanpa anugerah-Mu kami nggak bisa ada hari ini. Tuhan, biar di tengah-tengah pandemik ini kami bisa melihat Engkau semakin jelas. Kami dibawa semakin erat dengan Engkau, semakin bergantung padamu, semakin bersandar padamu. Nah, karena kami tahu Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Dan tanpa cinta akan Tuhan, kami tidak mungkin bisa melewati ini semua. Berkati setiap
dokter, Tuhan, perawat, setiap obat yang digunakan. Kami berdoa buat kesembuhan supaya semakin banyak terjadi. Dan kami percaya Tuhan, lewat semua ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.